Tinggal selangkah lagi, Ranagal dan para buruh memenangkan kasus pengembalian tanah. Sialnya, pengacara ini mencetuskan ide untuk menghabisi 150 pemilik tanah, dan Algojo ini menawarkan diri untuk mengeksekusinya. Sadis kan guys? Kejadian sebelumnya, hakim yang telah mendengarkan bukti kuat Paradistil mencuri tanah 150 buruh dengan cara curang, meminta Tuan Parandis selaku pimpinan perusahaan untuk hadir di sidang putusan. Para buruh dan keluarga menyambut gembira atas apa yang dilakukan Ranagal. Bahkan para istri buruh ini memberikan pakaian kehormatan yang mereka tenun sendiri karena Ranagal adalah pahlawan mereka. Sementara di tempat berbeda, bos Parandistil ini marah kali dia guys, karena pengacara yang udah digajinya besar bisa kalah sama Ranagal yang hanya belajar hukum di penjara, sementara dia belajarnya di luar negeri. Saking emosinya, bos Parande ini mengambil senjata lalu menodongkan ke kepalanya sambil mengatakan kalau otak kosongnya lebih pantas diisi oleh peluru daripada bekerja di profesinya. Dengan panik, sang pengacara memohon untuk mengampuninya dan mengatakan masih ada satu jalan yang bisa menyelamatkan tanah itu. Pengacara ini menunjukkan daftar nama yang berkaitan dengan 150 pemilik tanah. Kalau mereka tidak hadir di pengadilan, kemungkinan besar putusan hakim akan menguntungkan Parandistil. Mendengar itu, Algojo ini mendekati bosnya sambil berlutut kalau dia siap menerima tugas untuk mengeksekusi semua orang yang ada di daftar. Algojo pun masuk ke markas Ranagal, tempat para buruh mendirikan tenda-tenda tempat tinggal dengan menabrak pintu masuk. Para buruh beserta keluarganya pun ketakutan karena tahu siapa Algojo itu. Dengan gaya gilanya, dia menyuruh anggotanya untuk membaca daftar yang berbahasa Inggris itu. Lalu terlihatlah seorang anak kecil dengan papan tulisnya dalam bahasa Inggris. Dengan cepat preman ini mengangkatnya ke atas kap mobil dan memintanya untuk membaca nama-nama yang ada di kertas itu satu persatu. Dengan ketakutan, bocil ini membaca nama Jayaram. Seketika Jayaram terdiam dan ketakutan. Algojo ini langsung mengarahkan senjatanya dan menembaknya tanpa belas kasih guys. Sementara Ranagal masih sibuk di luar mempersiapkan berkas-berkas yang akan dibawa ke pengadilan berikutnya. Bocil ini menangis, namun percuma karena memang Algojo ini tak ada hati nurani. Lalu membacakan nama berikutnya adalah Tim Mapa. Walau berusaha kabur, tapi Algojo ini berhasil menembaknya dari jauh guys. Satu persatu nama yang terpanggil Metong mengenaskan dibuat Algojo tanpa ampun. Tak ada yang berani melawan, hanya bisa melihat dan menangis menyaksikan keluarga mereka dibunuh di depan mata mereka. Sampai akhirnya, bocil ini menangis ketakutan kalau semuanya sudah dibaca. Algojo ini awalnya percaya kalau udah semua dieksekusi. Namun anggotanya bilang kalau kurang satu lagi yang belum Metong. Si bocil yang ditodong senjata di kepala menangis sambil melihati ayahnya. Dan Algojo sadar kalau si bocil tidak menyebutkan nama ayahnya yang juga ada dalam daftar. Tangis sedih keluarga itu tak lantas mendapat ampunan dari Algojo itu guys. Ranagal yang baru aja kembali berjalan perlahan tak percaya menyaksikan kejadian itu semua. Bahkan dia tanpa sadar menjatuhkan berkas yang dipegangnya karena melihat gadis kecil bersama ayahnya tergantung di sana. Didekati sang bocil sambil teringat kalau dia pernah berjanji akan membuat ayahnya bermain lagi dengannya. Nah guys, apakah kejadian ini akan membangkitkan jiwa Ranagal yang pernah ngebom kantor pemerintahan gara-gara memperjuangkan desanya? Apalagi ini berkaitan dengan nyawa yang sedang diperjuangkannya. Saksikan next partnya tetap di channel ini ya guys.